Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Kami mempersiapkan diri mendengar kebenaran firman-Mu. Nyatakanlah kebenaran sabda-Mu kepada kami. Kami mohon dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sabda Tuhan terambil dari Injil Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-48. Terjemahan bebasnya adalah, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Sahabat yang dikasihi Tuhan, ini lanjutan dari teks yang kemarin, hari yang kemarin, berkaitan dengan Magnificat dari Maria. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dilanjutkan dalam bacaan kita hari ini, dia menyatakan bahwa bersyukur karena Tuhan telah memperhatikan kerendahan hambanya. Dan yang kedua dikatakan bahwa sejak mulai sekarang ini, segala keturunan, artinya seluruh masa, seluruh sejarah kehidupan manusia akan menyebut aku, ungkapannya Maria, sebagai orang yang berbahagia. Nah, sekarang apa yang kita boleh hayati sebenarnya? Yang pertama adalah, mari kita membedah pergumulan dari Maria. Kita menyebut hari ini sebagai orang yang luar biasa, yang beruntung, semua keturunan menyebut dia berbahagia dan seterusnya. Tetapi pertanyaannya adalah, apa yang sebenarnya dia pergumulkan di masa-masa itu? Seorang perempuan yang bertunangan dengan seorang laki-laki itu sudah masuk dalam ikatan yang sifatnya resmi. Belum menikah memang, tetapi pertunangan itu dalam hukum halakah yang mereka miliki sebagai pegangan hukum itu sudah punya konsekuensi. Ketika seorang perempuan yang sudah bertunangan dengan seorang laki-laki dan dia mengalami situasi kehamilan contohnya, maka dia sedang ada dalam situasi yang paling rentan, sangat rentan. Sudah perempuan dalam kondisi seperti itu, dia posisi yang tidak punya daya apapun. Kalau tunangannya dan keluarganya marah, dia bisa dituntut dan hukumannya terberat adalah mati. Kalau kemudian lebih ringan lagi, ya sudah, tidak dituntut tetapi berpisah dengan damai kekeluargaan, tetapi itu sangat menjadi persoalan dan aib keluarga, dan sepanjang masa keluarga itu, orang tersebut itu akan diingat minimal oleh hatinya sendiri, oleh kondisinya yang akan menghantui hidupnya karena situasi yang berat itu. Hanya itu kan kemungkinannya bagi seorang perempuan yang mengalami itu. Bersyukur kalau ada kemungkinan yang ketiga, ketika tunangannya merengkuh dia, menerimanya sebagai istrinya, dan tentu ada hukum yang harus diselesaikan oleh mereka, tetapi tidak pada konsekuensi pertama atau konsekuensi kedua, lebih rendah konsekuensi ketiga. Tetapi apakah Maria tidak memikirkan semuanya itu sebagai pertimbangan? Pasti, sangat pasti dia tahu persis itu. Kalau saya sampai hamil, konsekuensi pertama ini, kedua ini, ketiga syukur kalau seperti itu. Tapi kenapa kemudian dia menerima tawaran malaikat? Ada dua hal persis yang dia nyatakan. Aku adalah hamba Tuhan. Dia sadar siapa dirinya, maka dia tahu
harus bersikap seperti apa. Kesadaran diri siapa, diri kita, akan diikuti dengan tanggung jawab, diikuti dengan apa yang seharusnya kita kerjakan atas status kita itu. Kalau statusnya hamba, maka yang ngikutinya adalah taat kepada Tuhannya, dan Maria menjalankan itu. Yang kedua, dia tahu siapa dirinya. Saya seorang perempuan, saya punya tunangan, tapi saya tidak bersetubuh. Saya tidak akan hamil. Dia tahu hitungan dasar manusia, bahwa kalau sampai saya hamil, saya tahu itu dari mana, bukan dari siapapun. Kalau saya hamil, ada kuasa yang lebih besar dari aku. Dia berani menghadapi itu. Sehingga sekarang ini dia menyatakan, sebab ia memperhatikan kerendahan hambanya. Seorang perempuan, orang muda dalam tradisi patriarkal tidak punya posisi apapun. Tidak ada daya tawar sosial, tidak ada daya tawar religius, tidak ada daya tawar politik, tidak ada semuanya. Tetapi Tuhan pakai yang paling tidak punya daya itu menjadi cara Allah hadir untuk menyelamatkan manusia, dunia, dan semesta ini. Semoga kita menghayati Tuhan pakai siapapun, karena posisi apapun kita, Tuhan bisa pakai untuk kepentingan yang lebih besar dari kita sendiri. Coba perhatikan, adakah panggilan Tuhan untuk kita secara pribadi dalam hidup ini? Yang kedua, mereka yang berani ambil sikap respon atas panggilan Tuhan, maka berkat itu sepanjang waktu melewati berbagai keturunan, sehingga kita perlu berbahagia. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan, Sang Pencipta, Dia menolong dan mengangkat kita menjadi alatnya, hambanya yang setia. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.